Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena dapat berjumpa melalui renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Dan sebelum kita menikmati kebenaran firman Allah yang menguatkan dan memberkati kita ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang istimewa Tuhan anugerahkan. Ya Bapa di sorga, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, firman-Mu akan kami baca, dengar, dan renungkan. Olehnya kami memohon ya Bapa, mampukan kami untuk mempedomani firman-Mu, agar hidup kami sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema, aku menderita tetapi aku tidak malu. Ayat nas ini menunjukkan komitmen sekaligus kualitas Rasul Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan risiko apapun yang harus ditanggung, Sang Rasul tidak pernah berubah sikap. Pertanyaannya mengapa? Jawabannya karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Rasul Paulus kah komitmen saya dan saudara? Ataukah kita bahkan belum menghadapi aniaya dan penderitaan, olok-olokan seperti yang dialami Rasul Paulus saja, sudah enggan jalan maju mengikut Tuhan? Dalam pelayanan rasa-rasanya, bukan berarti saya membenarkan, itu tidak dan tidak boleh harusnya terjadi. Tapi tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pelayanan banyaknya cacian, olok-olokan, direndahkan, tidak dianggap, tidak diopening, dan macam-macam. Ada banyak hal yang bahkan membuat hati kita menjadi ciut dan rasanya pengen mundur, teriak karena segala sesuatu yang kita hadapi dalam pelayanan. Tetapi firman yang menyapa kita ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi motivasi, inspirasi, dan sekaligus semangat untuk kita tetap dalam mengikuti Yesus. Rasul Paulus, dia berkata bahwa semuanya ini dia derita, tetapi dia tidak malu. Karena ada satu alasan, yaitu dia meyakini, dia percaya Yesus yang berkuasa memeliharakan akan hidupnya. Sehingga dia tidak pernah malu untuk mengikut Yesus. Dia tidak pernah malu untuk melayani Yesus. Dia tetap menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Yesus sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini menjadi perenungan bagi kita. Dengan sungguh-sungguh kita dalam mengikut Yesus. Dalam kehidupan ini tidak selalu harus juga dengan persoalan beban yang berat. Pada bagian ini yang diminta kepada kita ialah bagaimana kita dalam mengikut Dia, dalam kesulitan yang kita hadapi, kita tetap menyediakan waktu untuk bersama dengan Dia dalam saat teduh.
Dia meminta supaya dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita masih meluangkan waktu untuk mendengar, untuk membaca, untuk merenungkan firman-Nya. Bayangkan Bapak Ibu, akhir-akhir ini tidak terkecuali orang dewasa, anak kecil pun bisa berjam-jam nonton TV, apalagi main gadget. Rasanya sedikit waktu saja berpisah dengan gadget, rasanya dunianya sudah berakhir. Kita jujur, kira-kira berapa lama kita bisa betah, tidak gelisah jika tidak megang handphone, gadget? 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 minggu. Mampukah kita tenang tanpa gadget? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perenungan betul bagi kita. Supaya kita meluangkan waktu yang terbaik untuk Dia, untuk bersama-sama dengan Dia. Kita harus meluangkan waktu yang terbaik untuk Dia. Masakan untuk nonton TV, main gadget, kita bisa betah berlama-lama. Namun ketika tertegur oleh firman yang keras, kita langsung tersinggung dan ngambek, tidak mau bersekutu lagi, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman lagi. Ketika kita dihimbau untuk terlibat dalam pelayanan, kita bahkan telah menyiapkan 101 macam alasan untuk menghindar. Saudara, adalah omong kosong jika kita berkata Kristus yang utama dalam hidup kita, tetapi tidak disertai tindakan nyata yang menunjukkan kita mengutamakannya dalam segala hal. Berkaitan dengan iman, kiranya saya dan saudara tidak hanya di bibir saja, tetapi sungguh terucap dalam bibir, dibuktikan dengan perbuatan. Ialah kita menunjukkan kasih kita kepadanya, membangun persekutuan dengannya, disiplin beribadah, berdoa, baca Alkitab, memuji namanya. Maka Tuhan akan terenyuh dan memberkati ketika kita menunjukkan kedisiplinan dalam menaati, mengikut Dia. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Dan yang rintangan yang paling utama adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari supaya kita bisa menaklukkan hingga bisa selesai merdeka dengan diri kita sendiri, sehingga kita mampu memberi yang terbaik baginya. Kiranya renungan firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah sungguh sesulit apapun keadaan hidup kami, tetap kami meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau, mengikut Engkau dengan sungguh Bapa. Teramat istimewa ketika dalam keadaan baik-baik saja. Biarlah kami sungguh disiplin dalam bersekutu dengan Engkau, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah kami pengikut-Mu yang tetap setia dan disiplin hingga Engkau dimuliakan ya Bapa. Terima kasih, berkatilah apa yang kami kerjakan di hari ini. Kami percaya tangan Tuhan terulur untuk memberkati hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.